merasa dibuat-buat. Namaku Arif, surveyor proyek jalan desa. Tugasku hanya 2 minggu, mendata, memotret, lalu pergi. Tapi sejak hari pertama, aku merasa desa ini menyembunyikan sesuatu. Mobil berhenti di rumah Pak Lurah. Saat aku turun, mataku langsung tertarik pada sebuah rumah tua di ujung kebun tebu. Catnya mengelupas, jendelanya tertutup rapat, halaman dipenuhi ilalang setinggi dada. "Ada yang tinggal di situ, Pak?" tanyaku sambil menunjuk. Pak Lurah menoleh. Wajahnya mendadak kaku. "Oh itu, rumah kosong. Jangan difoto. Nanti jalannya lewat situ, Pak." Pak Lurah mendekat, suaranya diturunkan. "Mas, kalau bisa, hindari rumah itu." Nada suaranya bukan peringatan biasa. Itu peringatan orang yang takut. Aku menginap di rumah Busri, janda tua yang ramah. Malam pertama berjalan normal, sampai aku menyebut rumah di ujung kebun. Sendok Busri berhenti di udara. "Kamu lihat rumah Ratna?" katanya pelan. "Ratna?" Busri mengangguk. "Janda kembang?" Aku tertawa kecil. "Janda kembang biasanya cuma gosip desa." Busri menatapku tajam. "Ratna bukan gosip, dia korban." Lampu ruang makan redup, angin malam masuk lewat celah jendela. "Ratna cantik sekali," lanjut Busri. "Putih, rambut panjang, tutur katanya halus. Suaminya meninggal kecelakaan motor. Sejak itu, hidupnya berubah." "Berubah bagaimana?" Busri menghela napas panjang. "Banyak lelaki datang, awalnya pura-pura simpati. Lama-lama, berani kurang ajar. Aku mulai merasa tidak nyaman. Ada yang kirim pesan mesum, ada yang masuk rumahnya malam-malam, bahkan ada yang maksa." Suara Busri bergetar. "Ratna sering datang ke sini sambil menangis." "Kenapa tidak lapor, Bu?" Sri tertawa pahit. "Yang mengganggu Ratna orang-orang terpandang." Malam kematian Ratna, hujan turun tanpa jeda. Petir menyambar kebun tebu. Listrik mati di seluruh desa. Sekitar jam 2 pagi, warga mendengar teriakan perempuan. "Tolong, jangan!" Lalu suara benda jatuh. Setelah itu, sunyi, tak ada yang keluar rumah. Paginya, Ratna ditemukan tergantung di kamarnya. Wajahnya lebam, lidahnya menjulur, matanya terbuka. Polisi datang singkat, kesimpulan, bunuh diri karena depresi. "Tapi kami tahu itu bohong," kata Busri lirih. "Ratna berjanji padaku malam sebelumnya. Dia mau pergi ke kota, cari hidup baru." Malam ketiga, aku di desa itu. Aku terbangun jam 2:13. Bau melati menusuk hidung. Padahal, Busri tidak menanam bunga melati. Aku duduk, tenggorokanku kering. Dari jendela, bulan pucat menggantung rendah. Di kebun tebu ada perempuan berdiri. Rambutnya panjang menutup wajah. Bajunya putih kusam, tubuhnya diam, terlalu diam. Perempuan itu perlahan mengangkat kepala. Wajahnya pucat, mata hitam kosong, lehernya miring, seolah patah. Dia menatapku. Tangannya terangkat, menunjuk rumah tua di ujung kebun. Lalu, menghilang begitu saja. Aku tidak tidur lagi sampai subuh. Keesokan harinya, desa gempar. Pak Darto, tokoh masyarakat, ditemukan mati di sawah. Lehernya patah, posisi tubuhnya aneh, seperti diputar paksa. Warga bilang kecelakaan. Tapi aku mendengar bisikan. Pak Darto dulu sering ke rumah Ratna. Malamnya, bau melati kembali muncul. Dan aku mendengar suara langkah mengelilingi rumah Busri. 2 hari kemudian, Pak Seno, mantan Hansip, ditemukan gantung diri di kandang kambing, matanya melotot, lidahnya biru. Di dinding kandang, ada bekas goresan seperti kuku. Korban ketiga menyusul. Pak Rukman tenggelam di sungai dangkal. Lehernya juga patah. 3 orang. 3 kematian tidak wajar. Satu pola. Leher. Aku nekat masuk rumah Ratna siang hari. Udara di dalam dingin, meski matahari terik. Bau anyir bercampur melati.
Di dinding ada bekas kuku panjang. Di kamar, bekas tali masih tergantung. Aku mengambil foto. Tiba-tiba pintu menutup keras. Mas Arif, suara itu tepat di belakangku. Ratna berdiri di sana. Lebih dekat, lebih nyata. Mereka menyakitiku, katanya lirih. Mereka tertawa saat aku menangis. Aku gemetar. Aku tidak terlibat. Ratna mendekat. Kakiku mati rasa. Bantu aku, bisiknya, agar mereka mengaku. Salah satu pelaku yang tersisa, Pak Jaya, tiba-tiba sakit parah, mengigau setiap malam. Jangan Ratna, jangan, leherku sakit. Ampuni aku Ratna. Sebelum mati, dia mengaku. Malam itu, Ratna dicekik, digantung, dilakukan 4 orang. Pengakuan disampaikan ke keluarga dan tokoh desa. Saat hujan turun malam itu, terdengar suara tertawa perempuan dari arah kebun tebu. Lalu, sunyi.